Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangun tidur dengan tidak kurang satu apapun. Kami boleh dikuatkan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami ya Tuhan. Terus makin kami mengenal dan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan membawakan satu tema renungan. Ya, bahwa dengan saya beri judul tetap setia sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Ada di dalam, saya membawakan renungan di dalam perumpamaan ya. Di sini perumpamaan tentang talenta yang Tuhan berikan. Jadi ada di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca. Di dalam ayat 14 Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini ya, sampai ayat ini dulu sampai 18. Dan sini saya mau jelaskan taat setia sampai akhir. Kita harus mengerti dulu arti taat, arti setia. Setia itu menurut Alkitab ya Bapak. Setia itu artinya dapat dipercaya dan diandalkan. Ya, setia kita dapat artinya itu dapat dipercaya dan diandalkan. Ya. Jadi bukan setia itu bukannya kita maksudnya kita setia ibadah, setia pelayanan aja, setia melayani aja atau mengikut orang. Kita setia di mana dia berada, kita selalu berada, kita selalu selalu ikut aja dengan orang itu atau gimana ya. Itu pengertian duniawi ya Bapak. Tapi kalau menurut setia, menurut Alkitab itu dikatakan kita dapat dipercaya ya. Kita harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kalau melihat konteks ini mungkin katanya setia aja gitu, tapi sulit kita menjalankan di dalam tantangan hidup, menjalani hari-hari kita mengalami masalah, pergumulan tuh tetap setia itu sulit ya. Jadi kadang-kadang kita tuh misalnya contoh ya, seseorang melakukan kesalahan kepada kita. Tadinya kita sama setia sama dia atau berbicara dengan pasangan kita atau sama siapapun. Tapi dengan berjalannya waktu, kesalahan itu kadang-kadang membuat kita tuh gak fokus sama dia lagi, gak fokus, hati kita, perasaan kita tuh terpaut pada situasi ya, dimana dia waktu itu pada saat itu dia membuat kita kesal, membuat kita kecewa. Jadi orang kadang-kadang kalau sudah dikecewakan, disakiti, mungkin untuk tetap setia sulit ya saudara ya, untuk tetap setia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Di dalam perumpamaan ini di dalam Matius, bagaimana Tuhan pada awalnya Tuhan mempercayakan kepada 3 orang ini hal yang sama, diberikan talenta, diberikan kepercayaan, diberikan satu tugas, kepercayaan yang sama. Awalnya semua sama, tapi dengan berjalannya waktu itu hasilnya pasti berbeda antara orang yang satu dengan kedua dan ketiga. Orang yang diberikan talenta pertama dan talenta kedua dan ketiga itu pasti berbeda. Diberikan talenta yang 2 talenta, dia bisa memberikan laba dan Tuhan mempercayakan lebih lagi. Yang diberikan 5 talenta dia bisa menghasilkan lebih. Di sini dikatakan memberikan 5 talenta dikata dia melakukan dan dia menghasilkan laba
dia mengasihkan laba 5 talenta. Dan bagaimana yang dengan yang Tuhan berikan 1 talenta? Dia bersungut-sungut, dikatakan dia hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi awalnya boleh sama kita melayani Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sama. Tapi untuk kita setia di dalam sampai akhir itu, akhir tujuan hidup kita boleh tetap setia sampai akhir itu kadang-kadang sulit ya. Satu proses panjang yang dialami oleh manusia dan itu pasti berbeda-beda. Karena hidup manusia itu penuh dengan tantangan dan penuh dengan masalah. Lalu bagaimana untuk kita bisa tetap setia kepada Tuhan sampai akhir? Ya. Jadi kalau dilihat perumpamaan ini, Tuhan memberikan talenta tuh pada setiap orang berbeda-beda. Bagaimana dia menjalankan dan bisa dipercaya sama Tuhan dan diandalkan pada Tuhan. Bisa diandalkan. Ya. Jadi kita rindu ya kalau secara dunia aja kita pengen ya. Saya di dalam kehidupan hari-hari saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya punya beberapa pegawai, dan di situ saya melihat ya ada orang-orang yang bisa saya andalkan, ada orang-orang yang bisa saya percaya, sehingga pada saat saya memerintahkan satu tugas dia bisa melakukan dengan lebih baik, saya pasti memberikan kepercayaan lebih lagi. Itu sama manusia ya. Jadi bagaimana kalau urusan kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu kepada kita kalau kita nggak bisa diandalkan ya. Jadi kita harus bersyukur ya kalau Tuhan mempercayakan kita. Jadi kalau orang yang dipercaya hal yang kecil, setia dalam perkara yang kecil, pasti Tuhan kita memberikan perkara yang besar dan kita pasti menerima janjinya. Lalu bagaimana kita harus bisa tetap setia sampai akhir? Yang pertama kita dapatkan, kita harus memiliki karakter seorang hamba ya. Seorang hamba itu berarti kita mau mendekat, mau menyapa orang, mau mendekat sehingga kita menyapa apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dia, gitu ya. Jadi ini Tuhan mengajarkan kita rendah hati. Jadi hati seorang hamba itu harus rendah hati. Siapapun yang kita layanin, kita harus punya kerendahan hati ya saudara. Dan yang kedua, kita tidak boleh malas, tetapi kita harus jadi orang yang rajin. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang setia di dalam pelayanan, rajin ya, mencari jiwa-jiwa, dan kita juga boleh menjaga apa yang menjadi perintah yang Tuhan berikan kepada kita boleh lakukan dengan sungguh-sungguh ya saudara ya. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan taruh di dalam tangan kita, itulah kita harus fokus di situ. Jadi fokus pada apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, jadi kalau seorang anak atau seorang yang menyenangkan hati kita ya, pegawai kita atau siapa, kita sangat bangga ya, sangat memuji gitu. Apalagi Tuhan kita. Kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan, harusnya kita sangat bangga ya, siapa sih kita ya diberikan kepercayaan itu. Ya, sehingga kalau kita sudah bisa dipercaya, pasti Tuhan kasih hal-hal yang lebih besar lagi ya. Itu Tuhan kita. Dia Bapa di segala Tuhan di atas segala Tuhan ya, Bapa kita yang luar biasa, sangat peduli pada kita. Jadi bagaimana, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mencapai kesetiaan sampai akhir itu, banyak kendalanya, banyak hal-hal yang membuat jadi kita nggak itu sama Tuhan, kadang-kadang nggak fokus lagi sama Tuhan. Ya, seringkali kita tuh kesalahan kita tuh bukan fokus pada pribadi Tuhannya, tapi pada fokus pada siapa yang kita layani atau fokus pada situasi saat itu, sehingga kadang-kadang membuat pikiran kita, membuat perasaan kita itu gampang berubah ya saudara ya. Ya, Tuhan inginkan kita tetap setia sampai akhir meskipun mengalami masa-masa yang tidak enak. Ya, itu masa-masa sulit, bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita sama Tuhan ya saudara. Jadi kita boleh melayani Tuhan, tetapi hasil ujungnya berbeda antara orang yang diberikan kepercayaan 1, 2, 3. Ini tadi dikatakan tentang perumpamaan talenta tersebut ya. Jadi mari saudara kita belajar ya untuk tetap setia sampai akhir hidup kita, sehingga mahkota kehidupan itu dapat kita peroleh. Saudara ya, tetap setia, tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Jadi pelayanan itu setia bukan berarti kita cuma setia ibadah. Kalau bagi saya ya saudara, kehidupan hari-hari kita itulah pelayanan kita. Di mana Tuhan tempatkan kita, bagaimana kita
menjadi sesuatu yang berarti buat orang sekitar kita, itulah pelayanan. Bagaimana kita bisa memberikan satu hal, motivasi apapun kepada orang-orang sekitar kita, dampak buat mereka, orang-orang di sekitar kita, itu adalah satu pelayanan. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, percaya itu ada maksud dan rencana Tuhan yang besar, saudara ya. Tadi berbicara secara dunia ya, kalau saya sangat, meskipun punya beberapa pegawai, tetapi hanya 1-2 orang yang setia kepada kita, berarti itu benar-benar bisa saya andalkan dan saya percaya. Contohnya kalau saya mau pergi ke luar kota atau kemana, saya tinggalkan rumah, saya mempercayakan seseorang, itu dia bisa melakukan dengan baik, kayaknya happy ya. Jadi kayaknya kita, wah ini orang bisa diandelin nih, besok-besok kasih kepercayaan yang lebih lagi ya. Itu pasti merupakan satu prestasi dia gitu. Begitu juga dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan ya. Hendaknya kita mempunyai prestasi di mata Tuhan, sehingga kita ditambahin lagi kepercayaan itu, dikasih lagi, bukan diambil, saudara ya. Kalau orang yang sudah tidak bisa dipercaya, pasti kita mengambil kepercayaan itu dan kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai kepercayaan Tuhan kasih sama kita diambil Tuhan kembali ya, dikasih kepada yang lain. Sangat rugi kita mengiring Tuhan selama ini ya. Demikianlah renungan pagi hari ini, saudara. Mari kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Intinya kita fokus pada Tuhan kita ya, fokus kepada janji Tuhan. Itu janji Tuhan pasti kita terima kok, kalau kita tetap setia sampai akhir. Kita baca lagi ayat yang ini ya. Sebagai penutup saya bacakan di dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ini yang akan kita peroleh ya. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Ayat 22 ayat 12. Jadi katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, hendaknya kita tetap setia pada saat Tuhan datang, kita mendapat upah kita. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan kita semua. Kita tutup dengan satu doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami, untuk boleh tetap setia kepada Tuhan, boleh tetap Tuhan ada di jalur-Mu, sehingga kami boleh dapat diandalkan Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan, untuk memberkati atau menjadi kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi cerminan buat orang di sekitar kami, boleh berdampak buat kehidupan orang-orang di luar Bapa. Pakai hidup kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mau melakukan aktivitas, Tuhan pimpin dari pagi hingga sore nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkatin semua.